Pada episode kedua ini, kami menempuh perjalanan dari Ciletuh di Sukabumi menuju Bantul, Yogyakarta. Jarak yang kami tempuh sekitar 600 km dengan kontur jalan yang bervariasi, mulai dari turunan dan tanjakan terjal hingga jalanan perbukitan yang berkelok-kelok. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, hari ini saya sedang berada di Geopark Ciletuh dan rencananya kita akan melanjutkan perjalanan menelusuri jalur Pansela ke arah Batu Karas. Tapi dari semalam di sini cuacanya hujan terus, sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Reportase jalan pulang ini dipersembahkan oleh Telkom Indonesia. Digital menghubungkan kita dengan banyak hal. Nah, sebelum hujannya makin deras dan takutnya ada genangan air yang makin banyak, mending kita berangkat sekarang aja yuk. Kawasan Geopark Ciletuh sebenarnya tidak termasuk dalam jalur Pansela. Namun, sayang banget kalau tidak mampir ke kawasan ini, sebab banyak tempat cantik yang bisa kita nikmati. Sayangnya saat kami tiba di Ciletuh, hari sudah malam dan paginya hujan turun cukup deras, sehingga kami tidak bisa mengeksplor kawasan Geopark Ciletuh secara maksimal. Bahkan kami sempat dihadang banjir di desa Megarsakti, Sukabumi. Kami pun sempat berbincang dengan warga sekitar dan kami memutuskan untuk memutar balik karena banjirnya terlalu tinggi. Ini udah langganan banjir. Udah langganan Ya. dari tahun ke tahun. Tahun ke tahun tiap musim hujan besar begini. Kadang-kadang sampai ke rumah. Sampai ke Pemukiman, iya. Gara apa sih biasanya? Gara-garanya ini kalinya semakin menyempit karena banyak tanah yang turun dari gunung melalui kali. Nah, alternatif dari sini tuh kemana, Pak? Alternatif dari sini paling sekarang ke Geopark, ke daerah Ciletuh. bukan ke Geopark, ke daerah Puncak Aher, Puncak Dharma. Paling ke situ solusinya. Solusinya naik ke sana. Iya. Tidak lagi Selasi. Paling ke Babakan juga terendam karena air asalnya dari sana. Dia dari pegunungan situ. Gitu. Dikarenakan sekarang hutannya kan pada gundul. Banyak erosi tanah yang turun ke kali. Selepas putar balik, kami kembali ke arah Puncak Aher. Kami kemudian menyusuri perbukitan daerah Ciemas yang jalannya diapit lahan jagung. Sungguh memanjakan mata. Selepas ladang jagung, kami melintasi hutan. Jalannya kecil dan hancur. Bahkan beberapa ruas jalan dipenuhi lubang cukup dalam. Perjalanan dari Geopark Ciletuh menuju jalur Pansela memang penuh kejutan. Halo Sobat Milenial dan Gen Z. Sekarang saya berada di sebuah minimarket di depan Pasar Rakyat Taman Jaya ya. Jadi tadi kita kan berangkat dari Ciletuh ya, pagi-pagi. Tapi ternyata karena cuacanya hujan, di jalur Ciletuh itu ada dua spot yang banjirnya lumayan tinggi. Satu sih masih bisa kita lewatin ya, pakai mobil kita nih dua. Tapi satu lagi tuh ternyata tinggi dan panjang banget. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mencari jalur alternatif lewat jalan Ciemas. Nah di jalan ini tuh bisa dibilang kondisinya ya lumayan terjal ya, jadi banyak jalannya kecil, tanjakan, turunan, dan rusak banget. Dan jadi teman-teman harus kalau lihat sini harus lebih waspada dan hati-hati. Banyak juga papasan sama truk-truk besar ya, jadi kita tuh di jalan harus pelan-pelan banget, terus ngelipat spion kalau ada mobil lain yang papasan. Tapi ya seru sih perjalanannya. Setelah bertemu lagi dengan jalur Pansela, kami langsung gas ke Cianjur Selatan. Jalannya cukup lebar dan mulus,
Pemandangan hijau berupa persawahan membentang di sisi kiri dan kanan jalan. Maklum, Cianjur memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbaik di Jawa Barat. Di tengah perjalanan, kami sempat berhenti untuk menyaksikan pertunjukan kuda kepang di daerah Kampung Bojong Terong, Desa Mekarsari, Cianjur. Kuda kepang tersebut digelar untuk merayakan hajatan warga setempat. Warga juga percaya kuda kepang bisa menolak bala, mengatasi berbagai musibah, dan mendatangkan keuntungan saat panen. Setelah menonton pertunjukan kuda kepang, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kontur jalan masih berliku dan naik turun. Saat melaju di Sindang Barang menuju Pamengpeuk, kami melihat banyak sekali anjing berkeliaran di jalan. Menurut pengamat transportasi Arif Wismadi, keberadaan anjing-anjing tersebut sangat berbahaya, terutama saat malam, karena bisa tidak terlihat oleh pengendara. Ya, memang ada beberapa yang bisa dilakukan, karena itu sudah ada, faktanya sudah ada ya. Kalau beberapa tempat, kalau ini kan masalahnya anjingnya, tapi di negara lain juga yang anjing nggak ada, mungkin ada kisah. Jadi it's part of it. Sehingga memang harusnya di tempat-tempat semacam itu perambuan terhadap kemungkinan adanya binatang yang melintas, yaitu ataupun manusia yang melintas itu harus sangat jelas, yaitu. Dan mungkin ada ekstra penerangan. Jadi katakan oke lah, pemerintah nggak sanggup untuk kualitas baik untuk di semua tempat, ya. Tapi di titik-titik kritis, pastikan bahwa itu tersedia. Safety, bukan cuma nyawa anjing ya, tapi juga penumpang dan semuanya. Hari pun mulai malam. Kami terus melanjutkan perjalanan menuju Bantul, Yogyakarta. Saat malam hari, kami berada di daerah Pangandaran menuju ke arah Cilacap. Jarak dari Pangandaran ke Cilacap sekitar 120 km. Pada malam hari, dapat ditempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi harus tetap berhati-hati. Lampu penerangan jalan sudah cukup baik pada rute ini, dan juga sudah banyak SPBU dan minimarket untuk beristirahat. Setelah melewati jalur Ciletuh hingga Pangandaran yang sangat menantang, kami akhirnya tiba di Jawa Tengah. Kabut tebal langsung menyambut kami di Gedung Reja Cilacap. Pada saat yang sama gerimis turun, membuat jarak pandang semakin kabur. Setelah menembus kabut tebal di Jalan Kedung Reja Gandrung Mangu, kami disasarkan oleh Google Maps ke Pantai Menganti di Kebumen. Jalur menuju Pantai Menganti sungguh menyiksa karena sempit, penuh lubang dan berkelok-kelok. Tanjakan dan turunannya juga sangat curam. Siksaan tersebut baru berakhir saat kami tiba di Jalan Diponegoro, Jalan Pantai Selatan Jawa, Jalan Urut Sewu sampai Jalan Dendels, mulus dan panjang. Pemandangannya juga sangat indah dengan persawahan di kiri kanan jalan. Namun, jalan yang panjang dan mulus tersebut belum dilengkapi pembatas jalan atau separator, sehingga kami harus berhati-hati. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, sekarang saya sedang berada di Jalan Dendels, Kulon Progo. Kemarin emang rencananya kita berangkat dari Ciletuh tuh sampai ke Batu Karas doang ya.
tapi akhirnya karena kondisinya masih memungkinkan, jadi kita gas terus sampai ke Kulon Progo. Kondisi jalan dari Ciletuh sampai ke Kulon Progo ini bisa dibilang emang challenging banget. Kita baru keluar dari Ciletuh aja udah hujan deres dan ternyata ada 2 titik banjir di sekitar Ciletuh. Jadi kita harus cari jalur alternatif yang itu tentunya makan waktu lebih banyak dan ternyata kontur jalannya juga rusak. Reportase jalan pulang ini dipersembahkan oleh Telkom Indonesia. Digital menghubungkan kita dengan banyak hal. Itu tadi keseruan di episode 2, tungguin keseruan di episode selanjutnya ya.